Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di mata kuliah simulasi bisnis di pertemuan yang kelima. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke pertemuan kelima hari ini. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita lebih jauh melangkah dalam proses belajar mengajar, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa supaya perjalanan proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, di pertemuan kelima ini kita akan membahas, mohon izin saya share materinya. Hari ini kita akan membahas, temanya adalah memulai usaha. Nah, ini tema yang menarik. Memulai usaha, kesiapan sumber daya dalam organisasi usaha, lokasi, fasilitas operasi SDM, keuangan, pemasaran, sistem operasi bisnis. Mengelola sumber daya manusia, salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya untuk dikelola para wirausahawan atau entrepreneur adalah sumber daya manusia, SDM, yang dimilikinya. Manusia atau karyawan yang menjadi motor penggerak kegiatan usaha perlu dikelola secara profesional. Sumber daya manusia dalam kewirausahaan atau entrepreneurship. Definisi SDM, individu-individu yang memberi sumbangan berharga pada pencapaian tujuan sistem organisasi kewirausahaan. Sumbangan hasil produktivitas pada posisi yang dipegang. Pengertian manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Mondi 2008. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Wetter dan Davis 1996. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Schuller dan Jackson tahun 2006. Kita lihat ruang lingkup manajemen sumber daya manusia secara holistik. Fungsi-fungsi MSDM. Skop A. Pengadaan SDM. Fungsi operasional pengadaan. Subfungsi operasional. Perencanaan SDM. Penarikan SDM. Seleksi SDM. Penempatan SDM. Pembekalan SDM. B. Pengembangan SDM. Pengembangan, kita lihat di sini subfungsi operasionalnya, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir. C. Pemeliharaan SDM, fungsi operasionalnya, kompensasi, integrasi, hubungan, perburuhan, PHK. 2. Instrumen MSDM, analisis jabatan, penilaian prestasi kerja, dan evaluasi jabatan. Subfungsi operasional, di sini kita lihat. Apa perbedaan MSDM dengan manajemen personalia? Syadam 1996. Dalam istilah manajemen personalia, terkandung pengertian bahwa karyawan personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah SDM terkandung pengertian bahwa karyawan atau SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset
kekayaan milik yang berharga perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Tujuan-tujuan MSDM, tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, tujuan personal. Tujuan organisasional memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada aktivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Tujuan fungsional, menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya yang akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Tujuan kemasyarakatan, bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Tujuan personal, membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Fungsi-fungsi MSDM, Wetter and Davis 1996. Persiapan dan seleksi, analisis dan desain jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, pengembangan dan evaluasi, orientasi, penempatan dan PHK, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian kinerja. Fungsi-fungsi MSDM, Wetter and Davis 1996. Kompensasi dan proteksi, upah atau gaji, insentif, tunjangan dan layanan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan, hubungan karyawan dan audit, hubungan kekaryawanan, hubungan serikat pekerja, manajemen, audit MSDM. Fungsi-fungsi MSDM Mondi 2008, penyediaan staffing, pengembangan sumber daya manusia, human resource development atau HRD, kompensasi, keselamatan dan kesehatan, hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Penyediaan staff atau staffing merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Penyediaan staf mencakup analisis jabatan, perencanaan SDM, dan perekrutan dan seleksi. Pengembangan SDM, Human Resource Development atau HRD, adalah fungsi utama MSDM yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Kompensasi mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka, yang meliputi kompensasi finansial langsung, bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan sebagainya. Kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan, semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti cuti dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi kesehatan, dan sebagainya. Kompensasi non-finansial, kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Keselamatan dan kesehatan. Keselamatan adalah terlindungnya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Kedua aspek di atas penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Suatu perusahaan secara hukum harus mengakui adanya serikat pekerja dan berunding dengan etikat baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka. Aktivitas SDM yang terkait dengan perundingan kolektif seringkali disebut sebagai hubungan industrial. Kesaling terhubungan fungsi-fungsi MSDM
Seluruh bidang fungsional MSDM saling terhubung erat. Kebutuhan-kebutuhan di satu bidang akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Beberapa contoh, merekrut calon-calon berkualitas terbaik hanya akan membuang waktu, tenaga, dan uang jika kompensasi yang diberikan tidak bisa memotivasi karyawan. Sistem kompensasi yang baik tidak akan efektif tanpa ditunjang lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para karyawan. Lingkungan MSDM Mondi 2008 ini kita lihat ya grafiknya dari lingkungan eksternal dan juga lingkungan internal. Deskripsi dan spesifikasi persyaratan jabatan, ada deskripsi jabatan dan persyaratan jabatan. Isi jabatan, identifikasi jabatan, sifat jabatan, tentang kualifikasi. Isi spesifikasi jabatan, syarat umum dan syarat khusus. Procurement atau pengadaan tenaga kerja. Dasar pemikiran. Untuk menentukan kebutuhan akan tenaga kerja, maka terlebih dahulu diperlukan jenis atau mutu karyawan yang diinginkan sesuai dengan persyaratan jabatannya. Mutu tenaga kerja, rancangan jabatan, studi terhadap tugas dan kewajiban suatu jabatan. Jumlah karyawan yang dibutuhkan, work analysis, workforce analysis, analisis jabatan atau job analysis. Analisis jabatan job analysis hasilnya dirumuskan menjadi deskripsi dan spesifikasi jabatan, job description dan job specification dalam bentuk tertulis. Ini deskripsi jabatan dan persyaratan jabatan. Prinsip dan prosedur analisis jabatan, ada prinsip dan analisis jabatan, prosedur analisis jabatan. Hubungan analisis jabatan dengan fungsi operasional MSDM. Seperti ini. Perbedaan job analysis dan motion study, Hasibuan 2000. Aspek job analysis dan motion study, tujuan, skop, tingkat ketelitian, organisasi, teknik, dan kegunaan. Rekrutmen atau penarikan, definisi, recruitment is the process of finding and attracting capable applicant for employment. Wetter and Davis 1996. Rekrutmen adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Hasibuan tahun 2000. Pendekatan, prospecting, theory of recruitment, meeting theory of recruitment. Konsep rekrutmen, dasar sumbernya, dasarnya job spec, PP, sumber internal eksternal, metode tertutup terbuka, kendala internal eksternal. Inilah proses konsep rekrutmen. Sumber-sumber tenaga kerja ada internal, ada juga eksternal, dan juga ada keputusan penarikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen, Hasibuan tahun 2000, balas jasa yang diberikan, status karyawan tetap atau honor, kesempatan promosi, persyaratan pekerjaan, metode penarikan, soliditas perusahaan, peraturan perburuhan, penawaran tingkat kerja. Evaluasi rekrutmen. Applicant, treatment to be employee, select process. Ini adalah beberapa langkah-langkah seleksi. Successive hurdles juga seleksi. Pendekatan seleksi. Asumsi-asumsi seleksi pegawai. Sukses seleksi diindikasikan dengan diperolehnya calon yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan yang kelima. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat menggali ilmu dan teruslah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.